Saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat pagi kepada Bapak Ibu saudara yang mengikuti ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan sekali lagi kami sungguh senang ya, sekalipun kita berpisah secara fisik ya untuk bisa bersekutu bersama-sama. Namun tentu dimanapun saudara berada yang bersama-sama kita beribadah melalui ibadah online, tentu sukacita kita tetap di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sekali lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menyambut hari kita semua dengan sukacita. Mari kita ambil kesempatan untuk mendahului ibadah kita dengan kita akan berdoa ya, bersama-sama menyerahkan pribadi kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, mari kita ambil waktu dan kesempatan untuk mulai berdoa di hadapan Tuhan. Berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita penuhi halamannya dengan pujian kita pada pagi hari ini. Dengan bertepuk tangan, dengan bersuka, akan menyembah Tuhan.
Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami rindu pada pagi hari ini. Setiap pujian, setiap nyanyian, setiap pengagungan kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan, manis karena berkenan di hadapan-Mu. Di dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bermasuk, kami mau menyembah Engkau pagi hari ini.
di dalam kehidupan kita. Setiap nyanyian, setiap pujian, setiap penyembahan yang kita naikkan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah manis Tuhan dengar bagi hari ini. Mari berbicara masing-masing dengan Tuhan di kesempatan yang indah ini. Bagi rumahmu masing-masing, bagi ada di tempat ini, mari utarakan kerinduan hatimu bahwa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita, setiap pengagungan kita hanya menjadi milik Tuhan. Kita datang beribadah bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi benar-benar kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buku nyanyian kemenangan iman nomor 165, ada damai dalam jiwa. Sudah
Jemaat Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bermazmur dari kitab Mazmur nomor 63. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari silakan buka kitab kita masing-masing dalam kitab Mazmur nomor 63 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sekali lagi Mazmur nomor 63 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Mazmur nomor 63 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkau Allahku, aku mengiring engkau, engkau haus kepadamu, aku rindu kepadamu, seperti tanah yang berlipat dan liat dalam air. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Apakah jalanku yang lebih baik daripada hidup? Hidupku akan mengangkat engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Jadi kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, silakan untuk berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 208. Kita akan nyanyikan pujian ini dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Injil yang beri hidup. Injil yang beri
Injil yang hidup, yang berbicara tentang satu nama, yaitu Kristus Tuhan kami, yang sudah datang ke dunia dan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada ketika telah bangkit dan telah mati, dan berulang-ulang kali menampakkan diri selama 40 hari dan kau sudah naik ke surga. Dan dari sana akan datang kembali untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Itulah yang menjadi pusat daripada Injil Kristus yang kami hidupi, yang kami percaya, yang juga wajib kami beritakan. Lawakilah kami Bapa, dan hari ini sungguh bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Tuhan pakai hamba-Mu untuk Allah berkat pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat saudara dimanapun berada. Sekali lagi saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita atau firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagi Bapak Ibu, Ibu-ibu khususnya mungkin ada di ibadah di rumah yang bawa kitab Mandarin, Korinto Chen Suti Shipchong, Korinto Chen Suti Shipchong. 1 Korintus pasal 15. Saya mengajak saudara, pertama kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dan seterusnya beberapa ayat. Kemudian kita akan baca di ayat terakhir. Saya akan tunjukkan ayatnya. Baik saudara, perhatikan Alkitab, demikian firman Allah. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa yang telah dikuburkan dan bahwa yang telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa yang telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kita lompat saudara selanjutnya kepada ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 54, pasal 15 ayat 54 sampai 58 ya. Korintus Yesus menjawab 54 sampai 58, demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ingin mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah kuasa, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri dan teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 57 saya jadikan menjadi anas emas bagi kita pada hari ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kasih Kristus, kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebangkitan Kristus menjadi dasar dari iman Kristen. Saya akan lanjutkan hari ini, kita masih berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita tahu bahwa kita memberikan catat kepada kita bahwa setelah bangkit dari kematian, berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia benar bangkit dan hidup. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga.
Dan kita akan peringati biasanya setelah itu dalam ibadah ya, kenaikan Yesus Kristus ya, atau dalam kalender disebut dengan kenaikan Isa Al-Masih. Saudara kasih Kristus, hari ini dari ayat yang kita baca, sesungguhnya renungan kita itu ada di seluruh daripada pasal yang ke-15 dari kitab 1 Korintus, di mana pasal ini berbicara kepada kita tentang kematian Kristus, penguburannya, kebangkitannya, dan relasinya dengan kehidupan orang-orang percaya, dan kemudian hasil yang akan yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Sehingga saudara, hari ini saya memberikan tema dari renungan kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kemenangan bagi kita orang percaya. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kemenangan bagi kita orang percaya. Karena firman Allah berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini ayatnya pendek tapi merupakan satu ayat penekanan yang penting daripada ayat-ayat dibicarakan sebelumnya. Ada dua kebenaran yang akan kita perhatikan dari tema ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengapa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi kemenangan bagi kita. Yang kedua, nanti kita akan lihat bagaimana sikap kita yang telah mengalami kemenangan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ada dua pokok besar yang saudara kita akan bisa mempelajari pada hari ini. Sekarang kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kemenangan bagi orang percaya. Saudara, kita perhatikan mengapa kematian dan kebangkitan Kristus akan menjadi kemenangan. Kalau saya membaca di dalam ayat yang ke-19 sampai kepada ayat yang ke-22. Dari ayat 12 sampai 18 sebelumnya, saudara, Paulus menjelaskan tentang pergumulan, juga ada pertanyaan, keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan sebagian ya, dari orang percaya yang diwakili oleh jemaat Tuhan di Korintus. Yaitu bahwa ada yang bertanya-tanya tentang kebangkitan Kristus, tentang kebangkitan orang mati. Ada juga orang tidak percaya Yesus sudah bangkit. Ya, lumrah saudara, sampai hari ini pun ya, masih ada orang meragukannya. Tapi juga ada orang yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Itulah namanya pertanyaan-pertanyaan, pergumulan-pergumulan doktrin ya, teologi. Tentu saudara, setiap orang ya, punya cara berpikir, cara pandang yang pasti berbeda, yang didasari dari apa yang dia pahami, yang didasari dari apa yang dia percayai, yang didasari daripada apa yang dia terima dari pengajaran-pengajaran dia terima ya, sejak kecil, sejak lahir ya, sampai di mana dia berada. Sehingga saya terjadi juga kepada jemaat Tuhan di Korintus ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maka saudara, Paulus menjelaskan, dikatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus juga tidak ada gunanya dibangkitkan. Itu artinya mungkin salah. Jadi kebangkitan Kristus sebenarnya punya satu tujuan yang sangat penting, berkaitan dengan kebangkitan manusia secara umum. Karena kita secara pelajaran eskatologi tentunya bahwa ada kebangkitan untuk orang menerima pahala, menerima kemuliaan kekal. Kemudian ada kebangkitan untuk menerima penghukuman negara, itu nanti pada zaman kedatangan Tuhan kedua kali. Tentu berbicara sesuatu yang misteri, sesuatu yang tidak mudah, karena sesuatu yang tidak nampak dengan
mata jasmani kita. Karena kita percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi pusat dari sentral pengajaran, maka tentu kita mendasari iman, percaya, pemahaman kita daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Maka saudara, kita berkata, Paulus menjelaskan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sesungguhnya bukan hanya berita Injil itu menjadi sia-sia, hampir tidak ada manfaatnya kalau kita bicara tentang Yesus yang bangkit itu. Kenapa apa dia bangkit? Bukan untuk megah-megahan, saudara, tapi ada korelasinya dengan jaminan bagi orang-orang percaya. Di dalam ayat firman dikatakan bahwa jika manusia satu dengan Adam dalam kematiannya, maka kita menjadi satu dengan Kristus dalam kemenangan. Maka kita dipersekutukan dengan Kristus, kita juga akan dibangkitkan. Kalau misalnya Adam kita akan mengalami kematian, tapi persekutuan dengan Kristus kita mengalami kebangkitan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mengapa dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan menjadi kemenangan bagi kita? Karena melalui kematian dan kebangkitannya menjadi jaminan akan kebangkitan orang-orang percaya. Yang kedua, saudara, di dalam ayat 30 sampai 34 dari 1 Korintus pasal 15. Saya mengajak saudara perhatikan, dan saya bilang tadi bahwa khotbah kita di seluruh pasal dari Korintus pasal 15. Ayat 30 sampai 34 berkata demikian, dan kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan Maha. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Saya kasih Kristus. Saya mengambil alasan yang kedua, mengapa bahwa kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan kepada kita. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan pembelaan Kristus kepada orang-orang percaya. Menjadi jaminan pembelaan Kristus terhadap orang-orang percaya. Kalau setelah kematian, manusia tidak ada lagi eksistensi, manusia tidak lagi pertanggungjawaban, manusia tidak lagi saudara kehidupan dalam pertanggungjawaban. Maka saudara, manusia dapat hidup semuanya di dunia ini. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Paulus berkata, mengapa dia begitu berjuang, mengapa dia begitu rela menderita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan digambarkan dia menghadapi binatang buas. Apakah benar-benar binatang ya? Atau juga gambaran daripada tantangan yang begitu hebat. Yang jelas bahwa Paulus mati-matian untuk memberitakan Injil, untuk mempertahankan iman orang-orang percaya. Karena dia punya satu keyakinan, ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Maka saudara akhirnya berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, hanya karena hal-hal kehidupan dunia yang sementara tidak lagi eksistensi, maka kita berkata, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Apa maknanya? Janganlah kamu sesat dengan buruk merusak kebiasaan yang baik.
Maknanya adalah bahwa jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka sekarang marilah kita makan dan minum sebebas-bebasnya. Marilah kita akan bergaul sebebas-bebasnya kehidupan dunia dan dosa ini. Karena setelah kita mati, selesai saudara-saudara. Itu maksudnya. Tetapi apakah demikian saudara? Tentu tidak demikian. Saudara, penting kita tahu bahwa setelah kematian, maka kita berkata setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban hidup ini kepada Tuhan. Kalau di dunia ini saudara, mungkin ada orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak benar, mencuri, merampok, dan tidak ketahui. Sekarang sudah canggih ya, semua tempat dipasang CCTV. Nanti bisa dilihat ulang rekamannya. Saudara bisa membayangkan andai kata kemudian kita mati, kita pada dengan Tuhan. Kalau Tuhan putar lagi video kehidupan kita, kira-kira saudara sanggup tak melihat videonya ya? Halo? Semuanya diputarin saudara, kasetnya sama Tuhan. Kira-kira saudara kita akan senang, sukacita, atau sedih melihat video kita, amin? Dikira saudara. Ya. Tapi syukur kepada Tuhan saudara, Tuhan tidak mempermalukan orang-orang kudusnya. Kalau diputar video dihitung semua dosa salah kita, maka sekarang tidak ada seorang pun kita yang layak di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun saudara yang punya jasa yang mampu membayar dosa-dosanya untuk masuk surga. Tapi hanya karena Kristus membela kita, maka kita berkata syukur kepada Allah yang memberi kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kasih Kristus, dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit yang memberi kemenangan kepada kita. Karena melalui kematian dan kebangkitannya lah Tuhan Yesus menjadi pembela bagi kita di hadapan tata Allah kita. Yang ketiga, mengapa kematian dan kemenangan Kristus menjadi kemenangan bagi kita? Ayat yang ke-56, menurut ayat yang ke-56, firman Allah berkata demikian: hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Mungkin bagi orang-orang Yahudi, ayat ini gampang mereka pahami, tapi juga tidak sulit kita pahami, karena hukum Taurat ini adalah zaman sekarang mewakili keagamaan. Kata saya sebut saudara, mengapa kematian dan kebangkitan menjadi kemenangan kepada kita? Oleh karena ketidakberdayaan agama membawa kemenangan atas kuasa dosa. Kalau bisa, mengapa bahwa kematian dan Kristus menjadi kemenangan kepada kita? Karena kita syukur kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang menjadi jaminan kemenangan kepada kita. Oleh karena apa saudara? Oleh karena ketidakberdayaan agama untuk melepaskan, untuk memberi kemenangan manusia terhadap kuasa dosa. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalau singkat itu namanya BIS, bukan BAS lah. BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 56 diterjemahkan demikian: bisa maut ialah dosa, dan dosa menjalankan perannya melalui hukum agama. Nah, ini terjemahan bahasa sehari-hari ya. Saudara kalau punya banyak Alkitab ya bisa dibaca kalau ayat sulit.
Bisa maut ialah dosa, dan dosa menjalankan perannya melalui hukum agama. Apa maksudnya saudara? Kuasa daripada maut itu adalah dosa yang menyebabkannya. Ada dosa yang mendatangkan bisa, ada dosa yang membuat manusia pasti hidup dalam maut. Dosa menyebabkan segala kesulitan yang ada di dunia sudah terkutuk ini. Dulu dunia belum dikuasai oleh dosa, masih di Taman Eden. Walaupun Adam itu bekerja, ya kerjanya ringan-ringan, hasilnya banyak sudah. Jadi sekarang kita ada di dunia terkutuk, ya kita akan berpeluh, kita akan berbanting tulang untuk bekerja, dan itu adalah alamiah. Jadi jangan ada orang yang bersemut-semut ya untuk bekerja, karena memang kita sudah ada di alam yang terkutuk ini. Apalagi diperkirakan bahwa kita akan mengalami resesi ekonomi. Ya, diperkirakan tentunya saya dengan kasus corona yang kita hadapi. Barangkali diprediksi setidak-tidaknya ya 1 tahun, bisa juga sampai 2-3 tahun ke depan. Tapi saudara kasih Tuhan, sekalipun demikian, ya saudara, kita orang-orang percaya, kita bersandar kepada Tuhan. Sekalipun kita ada tempat yang penuh tantangan dunia ini, dan saya percaya bahwa jika kita bersama dengan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan Tuhan, maka kita pun akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Kuasa dosa yang mendatangkan maut, ada bisa dosa dikatakan bisa maut, yaitu dosa. Dosa menjalankan perannya melalui hukum agama. Artinya apa saudara? Orang yang beragama sebenarnya mereka menyadari dan semakin menyadari mereka orang berdosa. Amin saudara, itu maksudnya. Orang yang tidak beragama, dia tidak tahu sebenarnya yang dia buat itu dosa. Makin orang memahami agama, makin orang mempelajari perintah-perintah Tuhan, saudara, maka kita kedapatan semakin banyak pelanggaran. Betul tak? Halo? Coba aja saudara, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Kita bicara 10 hukum Tuhan saja. Satu hari ada enggak kita yang tidak melanggar satu dari hukum itu? Halo? Jujur aja saudara. Satu hari masih ada pasti kita melanggar dari 10 hukum itu di antaranya. Itu berarti bahwa saudara, semakin kita belajar firman, semakin kita tahu sebenarnya menunjukkan ketidakberdayaan kita. Semakin terang kita adalah orang-orang berdosa. Maka Paulus berseru di dalam kitab Roma, celakalah aku, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Saudara, kalau mau jujur, hati nurani kita berkata, tidak ada agama yang memuaskan diri manusia. Karena manusia tidak pernah puas dengan agama lah, maka dia pindah-pindah agama saja. Amin saudara. Maka agama tidak pernah ada tawaran, marilah kepadaku semua letih lesu berbeban berat. Ada enggak? Tidak ada. Yang menawarkan ini adalah siapa? Yesus Kristus. Maka orang-orang Kristen sekalipun saudara, kalau engkau tidak berjumpa dengan Kristus, kuasa kematian kepada Kristus tidak menjadi bagian dalam hidup kita, maka saudara dan saya, kita sedang menjalankan ketidakpuasan atas agama kita. Kepuasan kita bila kita berjumpa dengan Kristus. Ada banyak contoh saya membaca di kitab Injil. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh kerajaan Allah, supaya aku bisa berhidup yang kekal?
supaya aku bisa masuk surga. Apa lagi yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, kamu sudah baca hukum Taurat? Oh sudah. Ini sudah kamu lakukan? Sudah. Tapi ini kecewa dia, saudara. Belum. Artinya ini juga tidak mampu dia lakukan. Banyak. Saudara, saya tidak berkata saudara tidak perlu taat terhadap aturan-aturan keagamaan. Jangan salah. Yang saya maksud adalah bahwa sebenarnya kalau mau jujur, kita bercermin kepada Tuhan, sebenarnya menunjukkan bahwa ketidakmampuan keberdayaan kita untuk mentaati aturan-aturan agama itu. Aturan itu tidak salah ya, sekali lagi tidak pernah salah dan tidak salah adanya. Tapi justru untuk menunjukkan ketidakberdayaan kita. Ketidakberdayaan kita saudara, maka kemenangan kita bukan karena kemampuan kita mentaati satu demi satu dari hukum agama itu, tetapi adalah kemenangan kita karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Maka saya kasih Kristus syukur kepada Allah di dalam Spiritunya telah memberikan kemenangan kepada kita. Maka kematian dan kebangkitannya menjadi kemenangan bagi orang-orang percaya. Yang keempat saudara, mengapa kematian dan kemenangan Kristus menjadi kemenangan bagi kita? Karena melalui kematian dan kebangkitannya lah kita yang melayani Dia kelak akan menerima pahala yang disediakan. Ayat yang ke-57, ini ayat yang pasti semua kita sangat senang. Ayatnya berkata demikian. Karena itu saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan tersebut. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada banyak orang suka ayat ini, lalu mereka mau berbuat melayani Tuhan, lalu mereka berharap mendapatkan imbalan dari Tuhan. Ini namanya saudara menggunakan ayat untuk kepentingan hidup duniawi ini. Saudara, kalau saudara mau lihat ayat ini secara tepat, ayat ini persekutuan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini bukan ayat yang kita klaim setelah melayani kita mesti dapat berkat dari Tuhan. Kalau saya selalu mengajarkan, jangan pernah kita mengklaim berkat-berkat dengan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu, betul tidak namanya? Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, ya, melayani Dia dengan sebaik-baiknya, melayani Dia dengan limpah kasih kepada Dia, Tuhan tahu melakukan apa yang baik bagi anak-anaknya. Amin. Saya ambil contoh saudara. Kalau saudara punya anak, ya, saudara sudah tahu pasti apa yang menjadi kebutuhan daripada anak kita, benar tidak? Saudara sudah tahu kapan dia harus bayar SPP, kapan dia perlu uang makan, kapan dia perlu uang jajan. Maka saudara akan berusaha, ya, untuk mencukupkan dia sesuai dengan kebutuhan dan waktunya. Apa kita akan membiarkan anak-anak kita dia menangis, dia jungkir balik, baru kemudian kita memberi? Kecuali dalam hal disiplin, itu lain cerita ya. Tuhan pun kadang-kadang perlu disiplinkan kita juga. Tetapi secara normalnya adalah bahwa, ya, dengan Tuhan, ayat ini bukan ayat imbal balik melayani kemudian kita minta berkat dari Tuhan. Saudara ingat, jangan salah memahami ayat ini. Ayat ini berbicara dalam konteks di dalam Korintus pasal 15, bicara tentang kematian, kebenaran Kristus, kebangkitan orang percaya dan pengharapan orang percaya. Maka dikatakan bahwa jerih payahmu tidak sia-sia adalah bahwa jika kita menyadari Kristus sudah mati dan bangkit, kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, maka yang pasti bahwa adalah kita akan menerima pahala yang Dia sediakan. Dan itu ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang sedang melayani. Saudara kita yang sudah mati mendahului kita, sekarang mereka ada di namanya tempatnya Firdaus.
bukan langsung di surga yang tempat Allah ya saudara, di Firdaus. Ya, Allah itu bertata di surga dengan para malaikatnya, lalu ada namanya Firdaus. Ya, Firdaus itu adalah ya bisa kita golongkan bagian dari surga kecil. Ya, nanti saudara pada waktu kedatangan Tuhan, orang-orang ini akan dibangkitkan lebih dahulu dan mereka akan menerima mahkota dan pahala. Dan jika Yesus datang kedua kali, maka kita yang hidup pun nanti kita akan diangkat diubah ya oleh Tuhan. Dan juga kita akan menerima mahkota, menerima pahala. Bahkan nanti kelak akan memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Dan itu sedang dinantikan oleh saudara kita yang sudah berdahulu meninggal. Mereka yang mungkin balik ke dunia lagi saudara, mereka hanya tinggal hari menunggu mahkota itu ditunggu-tunggu. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang betul-betul mengharapkan ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, atau mahkota yang Allah sediakan bagi mereka di surga. Kita kadang-kadang melayani hanya mengutip ayat ini, jeripaya mutiara sisiran, kamu melayani yang nanti Tuhan berkati kamu, Tuhan berkati kamu. Ayat ini bukan bicara saudara berkat duniawi, walaupun Tuhan pasti menyediakannya. Amin saudara. Tapi jangan mengutip ayat ini untuk saudara seolah-olah berbuat lalu Tuhan memberkati. Ya. Ayat ini saudara konteksnya adalah pertama berbicara tentang pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang berjerih payah melayani Tuhan. Saudara kasih Yesus, Tuhan sudah mati dan bangkit, ya. Dan dari sana dia menunggu kita, memanggil kita kelak. Maka dia sudah menyediakan mahkota kepada kita. Dialah kemenangan bagi kita. Yang kedua saudara terakhir dari bagian renung kita hari ini adalah bagaimana sikap hidup kita yang telah mengalami kemenangan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sikap apa yang kita orang Kristen perlu jalani? Tadi ada 4 alasan mengapa kematian dan kebangkitan menjadi jaminan bagi kita. Setelah ada jaminan kepada kita, setelah apa kita lakukan? Saya berdasarkan kepada ayat ke-57. Ada 3 sikap yang perlu kita jalani. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ada 3 sikap yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai orang sedang menerima kemenangan melalui kematian Kristus. Yang pertama adalah kita berdiri teguh. Apa artinya berdiri teguh saudara? Berdiri teguh artinya bahwa kita tetap pada iman, percaya kita. Maka Paulus mengucapkan di dalam ayat pendahuluan, dikatakan bahwa asal kamu berpegang teguh kepada Injil yang aku beritakan. Paulus menggambarkan kita seperti tentara dalam kitab Efesus. Tentara Romawi yang siap tegak untuk berperang. Begitulah kehidupan kita orang-orang percaya. Berdiri teguh kepada kebenaran. Yang kedua, kita berkata jangan goyah. Berdiri teguh ini berbicara tentang sikap pribadi. Saya sebut dengan sikap internal diri kita, sikap iman kita. Jangan goyah akan berbicara tentang saudara reaksi kita terhadap situasi eksternal. Tak ada berdiri teguh, mungkin ada angin, ada badai yang membuat kita bisa goyah. Ini adalah faktor eksternal. Maka yang kedua, orang-orang Kristen yang sudah mengalami kemenangan bersama kematian dan kematian Kristus, bukannya berdiri teguh, kita juga memelihara iman kita. Jangan mudah digoyahkan. Dia kita menyebutnya oleh berbagai angin pengajaran. Nah, kalau angin kan berarti sesuatu yang ada tapi tidak apa? Kelihatan. Kayak virus corona ya. Kemarin saya gurau sama istri sama anak sambil makan, gitu. Kalau bisa lihat semua kita ramai-ramai ke jalan Cita ke corona, betul tak? Kita injak-injak ya, kita bawa palu, kita bawa pisau saudara, kita sembelih dia. Tapi kan kelihatan saudara. Tapi ada.
Demikian juga angin-angin pengajaran ada enggak? Ada. Angin-angin penyesatan ada enggak? Ada. Sepanjang abad, sepanjang masa sampai wisata kedua kali. Maka orang-orang Kristen, serang orang Kristen itu perlu berjemaat, perlu begereja, dibina oleh gereja, terintegrasi dengan gereja, terdaftar jadi anggota gereja, terbina di gereja, sehingga sekarang tidak mudah diomong-ambingkan. Ini penting orang begereja berjemaat. Orang yang tidak berjemaat biasanya minta maksudnya akan lebih gampang diombang-ambingkan. Tidak ada fighternya, walaupun dia pintar. Oh sekarang banyak Pak, mau khotbah apa aja modelnya ada. Ya, dari yang pakai baju pendeta kayak saya, dari yang pakai baju levis juga ada nggak? Dari khotbah pakai celana pendek juga ada. Maka saudara akan timbang mana sih ya? Jadi yang benar khotbahnya bagus-bagus. Kalau khotbah hamba-hamba dan GGPTL ya standar-standar lah ya. Tapi yang lainnya bagus-bagus Pak, penampilannya nampak, mengistilahkan lebih ya, suka mengikuti. Itu hak masing-masing orang. Tetapi saudara, saya mau penting sampaikan bahwa supaya tidak goyah, orang perlu begereja, perlu dibina, perlu ada tempat untuk mereka sharing, perlu ada tempat untuk mereka mendengarkan pengajaran, perlu mereka ada persekutuan untuk saling membangun. Supaya kita tidak mudah goyah. Angin-angin pengajaran ada sepanjang masa. Ya, maka saya sampaikan saudara yang membuat suasana keruh hari ini. Pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini. Saudara jangan suka ikut upload. Amin saudara. Halo. Tolong saudara. Dengarkan, jangan suka apalagi gandeng-gandengkan orang. Si A ngomong begini, si B begini, namanya memperkeruh suasana. Setiap kita saudara, kita berkata bahwa kita belajar, kita memilah, kita melihat mana yang baik, mana yang benar. Kalau tidak tahu, saudara bertanya. Ya, saudara siapapun saudara dengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, baik jemaat di Betel, saudara mungkin dari gereja lain, tanya gembalamu, tanya hamba Tuhanmu, Pak ini ada pengajaran begini, bagaimana pendapat hamba Tuhan? Tentu sebagai jemaat Gereja Betel, kami akan bertanggung jawab untuk menjelaskannya sesuai dengan apa yang kita anut, kita pelajari firman Allah. Atau pentingnya seorang gereja, pentingnya seorang belajar supaya tidak mudah digoyahkan, tidak mudah digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran. Supaya kemenangan yang kita terima itu betul-betul terpelihara sampai Tuhan membangkit kita, sampai Yesus datang kedua kali. Yang ketiga saudara, kita berkata oleh karena kemenangan melalui kematian Kristus, maka yang ketiga sikap kita orang percaya adalah kita berkata terus diam dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Amin atau aman? Kemenangan kita sepanjang masa, maka pelayanan kita juga sepanjang masa sampai Yesus datang. Dalam terjemahan ya, saya pakai Alkitab New King James Version, dikatakan bahwa always abounding in the work of the Lord, berlimpah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa maknanya saudara? Kita berlimpah untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Melimpah-limpah, tidak berkurang-kurang saudara, amin ya. Tidak mengurangi porsi kita untuk melayani Tuhan. Dasarnya apa saudara? Dasarnya adalah syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberi kita apa? Kemenangan. Itu dasar kita melayani. Sekali lagi, dasar melayani bukan karena ukuran berkat saudara. Saya gura-gura kami di kantor gereja, ya, karena kita ini sedang krisis, baik ibadah mungkin akan berkurang, dan juga pastinya bahwa ya persembahan pasti akan berkurang. Saya tidak tahu ya, selama bulan April kita belum tutup. Ya, bulan Maret masih aman saudara ya, masih aman. Ya, bulan April, barangkali bulan Mei kita tidak tahu sampai akan berakhir situasi ini. Kalau pokoknya
Umpamanya saya bilang kalau uang gereja berkurang, maka kita akan sama nasibnya ya. Kalau tidak gaji dikurangi, benar ya? Siap kami dikurangi, saudara. Kalaupun gaji itu dikurangi nanti, oh saudara, tidak juga mungkin lah. Gaji dikurangi, pelayanan juga dikurangi. Tidak, saudara. Tetap melayani sesuai dengan berlimpah, ya. Abounding of the work of the Lord. Tetap berlimpah dalam pekerjaan Allah. Amin, saudara. Mungkin juga saudara krisis ekonomi, saudara ada kesulitan, tapi kita tetap melayani dia dengan apa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Saudara, dasarnya adalah kemenangan melalui Kristus sudah mati dan bangkit buat kita. Saudara kasih Tuhan kita Kristus. Kesimpulan kita hari ini adalah bahwa tema pokok kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kemenangan bagi kita orang percaya. Biarlah selama kedua minggu ini kita belajar tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Sekali lagi sudah bukan sebuah teori untuk kita mengatakan cerita. Dan saya berulang kali membaca mulai peristiwa menjelang penangkapan dan penyaliban kebangkitannya. Itu saya mendapatkan rema dari Tuhan tentu bagi iman saya, bukan saja sekedar untuk khotbah. Ya, saya tadinya mau membagikan perkataan pandangan setelah dari kebangkitan. Nanti saya akan bagikan dalam waktu ke depan. Tapi hari ini ya, saya penting. Jadi saya mau khotbahkan berapa perkataan pandangan yang penting setelah dia bangkit dari antara mati. Saya bertanya ke saudara, mengapa ada 7 perkataan salib penting untuk diucapkan? Dan juga kita penting untuk mendengarkan apa kata-kata Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Tapi hari ini saudara, membela renungan firman Tuhan untuk meneguhkan kita bahwa melalui kematian dan kemenangan Kristus menjadi kemenangan bagi kita orang percaya. Ada 4 alasan mengapa menjadi kemenangan. Pertama, alasannya adalah menjadi jaminan bagi kita untuk semua kita mengalami kebangkitan kelak, untuk disatukan di dalam Kristus. Kalau tadi kita disatukan kematian Adam, maka kita disatukan dengan kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah kenapa menjadi kemenangan kita? Karena menjadi jaminan pembelaan Kristus terhadap kita. Kristus membela kita. Yang ketiga adalah menjadi jaminan karena ketidakberenan agama untuk membawa kemenangan manusia dari kuasa dosa. Dan yang keempat adalah menjadi jaminan untuk orang-orang percaya menerima pahala mahkota yang Tuhan sediakan. Kalau tidak ada saudara, tidak ada pentingnya Yesus mati dan bangkit buat kita. Maka sikap kita adalah pertama, saudara berdiri teguh di tengah-tengah situasi apapun kita lalui, termasuk hari ini, hari-hari ke depan. Secara internal, iman kita berdiri teguh. Menghadapi situasi eksternal, kita tidak goyah oleh berbagai rupa angin pengajaran. Dan secara semangat, kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Berlimpah, abounding ya, dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa dan nama Yesus yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih hamba-Mu sudah menjelaskan dari apa yang hamba-Mu pahami, terima daripada firman-Mu. Dan hamba berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhanlah akan memberkati firman yang sudah kami dengarkan. Dan terima kasih kami sambut berkat firman-Mu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jika kita mendapati anak-anak Tuhan yang mengalami kekurangan, mengalami ketidakberdayaan secara ekonomi di tengah-tengah situasi mereka hadapi, maka Bapa Engkau tolong mereka. Aku berdoa juga bagi saudara kami yang lemah tubuh dan sakit, yang sedang terbaring, yang sedang duduk, yang sedang ada di tempat mereka masing-masing. Saudara dimanapun engkau berada, yang hari ini engkau dalam kelemahan tubuh dan sakit, marilah saudara taruhkan imanmu kepada Kristus.
Percayalah melalui kematian dan kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada kita. Jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jaminan untuk boleh memperoleh kuasa untuk dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Kiranya imanmu tidak goyah. Kiranya imanmu akan berdiri teguh dan engkau tetap setia kepada Dia. Tuhan memberkati semua saudara dimanapun engkau berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi saya atas nama Gembala dan semua staf hamba Tuhan dan para penjemaat saya ucapkan selamat hari Minggu. Ya, saya berpesan kepada kita semua sekali lagi untuk tetap kita sentiasa dekat kepada Tuhan dan untuk tetap menjaga ya kesehatan kita, memperhatikan petunjuk-petunjuk ya dari pemerintah untuk kita boleh menjaga diri kita baik-baik, keluarga kita, supaya kita ya dengan hikmat Tuhan ya boleh dipelihara. Ya, selalu kita ingat apa yang menjadi protokol pemerintah, kita dukung, kita jalani bersama karena semua untuk kebaikan kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, ya kita setiap minggu tetap melaksanakan ibadah secara live yang baik melalui Facebook gereja, oleh Instagram ya Bapak Ibu, kita hanya satu kali setiap kali jam 9 aja sampai nanti ada berita-berita selanjutnya kepada kita sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Kami akan memperhatikan himbauan-himbauan baik dari daerah, wilayah, pusat yang melalui lembaga aras gereja, tentu juga tidak terlepas daripada himbauan pemerintah. Yang kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk kembali bernyanyi iring mahamun saja ada damai sepenuh. Saudara serata bagi diri saudara nyanyi semua ayatnya 302 iring mahamun saja ada damai sepenuh. Tiada
dimanapun anak-anakmu berada, menyembah Engkau bersama-sama. Tuhan berkati kami sekalian dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Jika dalam tutur kata kami, dalam perilaku kami, bahkan dalam pikiran kami sekalipun, di tengah-tengah ibadah kami tidak berkenan kepada-Mu Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak menerimanya. Setelah dikasihi Tuhan kita Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Taruhkanlah segenap hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah janji berkat firman-Nya kepada kita. Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Ia memberikan engkau di padang yang berumput hijau. Ia membimbing engkau ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwamu. Ia menuntun engkau di jalan benar oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertamu. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghiburkan engkau. Tuhan menyediakan hidangan bagi engkau di hadapan lawanmu. Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai engkau semua hidupmu, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kami melalui Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kami, oleh persekutuan kuasa kepenuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati jemaatmu sekalian. Berkat daripada Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan minggu yang